Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarul Zakaria dari Program Studi Manajemen Regular Plus. Izinkan saya menjelaskan beberapa materi tentang pengertian MSDM. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang manajemen SDM. Manajemen SDM merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi planning, organizing, directing, controlling. Nanti saya akan membahas satu persatu dari materi ini tentang planning, organizing, directing, dan controlling. Di slide selanjutnya disimak dengan baik-baik, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan bermanfaat bagi yang mendengarkan video ini atau yang melihat video ini. Kita mulai di pengertian MSDM atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Apa kalian sudah mengerti tentang manajemen sumber daya manusia atau MSDM? Kalau belum, mari kita sama-sama belajar. Simak video ini dengan baik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk diri saya sendiri khususnya dan bagi yang mendengarkan atau yang melihatnya. Pengertian sumber daya manusia. Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi manajemen bukan hanya pada bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, uang, atau lingkungan kerja saja, tetapi juga karyawan atau sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia inilah yang disebut manajemen sumber daya manusia. Mengapa SDM harus dikelola saat ini sangat disadari bahwa sumber daya manusia atau SDM merupakan masalah perusahaan yang paling penting karena ada 3 masalah penting yang ada di perusahaan. Yang pertama, yaitu sumber daya manusia menyebabkan sumber daya yang lain. Bahan mentah, alat-alat kerja, mesin produksi, uang, dan lingkungan kerja dalam perusahaan dapat berfungsi atau dijalankan. Mengapa SDM atau sumber daya manusia harus dikelola? Yang kedua, sumber daya manusia dapat menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan. Lalu yang ketiga, melalui MSDM yang efektif mengharuskan manajer atau pimpinan menemukan cara terbaik dalam mendayagunakan orang-orang yang ada di dalam lingkungan perusahaannya agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Kegiatan MSDM yang spesifik dari masing-masing fungsi manajemen. MSDM yang spesifik dari masing-masing fungsi manajemen yaitu planning, organizing, directing, controlling. Yang dari awal tadi sudah saya bahas, di sini mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, planning atau perencanaan. Yang pertama itu menentukan tujuan standar, lalu menetapkan sistem dan prosedur, lalu menetapkan rencana atau proyeksi untuk masa depan, yaitu itu bagian dari perencanaan atau planning. Yang kedua ada organizing atau perorganisasian. Memberikan tugas khusus kepada setiap SDM membangun divisi atau departemen, mendegradasikan wewenang kepada sumber daya manusianya sendiri. Lalu menetapkan analisis pekerjaan atau analisis jabatan membangun komunikasi. Yang terakhir dari organizing, mengkoordinasikan kerja antara atasan dengan bawahan. Itu bagian dari perorganisasian. Selanjutnya ada directing atau pengarahan, yaitu menetapkan jenis atau tipe sumber daya manusia yang akan dipekerjakan, lalu merekrut calon karyawan, mengevaluasi kinerja, mengembangkan karyawan, melatih dan mendidik karyawan. Lalu yang terakhir controlling atau pengendalian, yaitu menetapkan standar pencapaian hasil atau target kerja, menetapkan standar mutu,
melakukan review atau hasil kerja, melakukan tindakan perbaikan sesuai kebutuhan. Apa saja istilah yang biasa digunakan untuk MSDM atau manajemen sumber daya manusia? Yang pertama, manajemen sumber daya manusia, manajemen sumber daya insani, manajemen personalia, manajemen kepegawaian, manajemen perburuhan, manajemen tenaga kerja, administrasi personalia, administrasi kepegawaian, dan hubungan industrial. Itulah istilah yang biasa digunakan untuk MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Personalia, HRD, dan HRM. Mari kita bahas satu persatu apa itu personalia, HRD, dan HRM. Personalia yaitu kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih fokus pada hal-hal yang bersifat administratif yang mengatur hubungan kerja antara employer dan employee sebagai salah satu sumber daya yang dimiliki organisasi. Yang kedua, HRD atau Human Resource Development. Berfungsi lebih luas dari personel manajemen, meliputi proses fungsi perencanaan strategis tenaga kerja, serta seringkali melibatkan fungsi general affairs di dalamnya. Yang terakhir, HRM atau Human Resource Management, yaitu kegiatan pengelolaan sumber daya manusia yang merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengendalikan sumber daya manusia sebagai aset yang dianggap lebih penting dibandingkan lainnya. Lalu tujuan dari MSDM atau manajemen sumber daya manusia yaitu meningkatkan kontribusi produktif orang-orang yang ada di dalam perusahaan melalui sejumlah cara yang bertanggung jawab secara strategis, etis, dan sosial. Yang pertama itu meningkatkan efisiensi dari tujuan manajemen sumber daya manusia sendiri. Yang kedua, meningkatkan efektivitas, meningkatkan produktivitas, lalu rendahnya tingkat perpindahan karyawan, rendahnya tingkat absensi, tingginya kepuasan karyawan, tingginya kualitas pelayanan, rendahnya komplain dari pelanggan, meningkatnya bisnis perusahaan. Tujuan manajemen sumber daya manusia ini sebenarnya sangat menguntungkan buat perusahaan dan karyawan. Lalu fungsi manajerial, planning, organizing, directing, controlling, yang tadi sudah kita bahas di slide sebelumnya tentang perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Tadi sudah kita bahas satu-satu tentang perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengendalian. Lalu ada fungsi operasional. Yang pertama, mengadakan tenaga kerja SDM atau sumber daya manusia. Pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja. Itulah fungsi dari operasional sumber daya manusia atau MSDM, manajemen sumber daya manusia. Apa saja peran manajemen sumber daya manusia? Yang pertama itu melakukan analisis jabatan atau menetapkan karakteristik pekerjaan masing-masing SDM atau sumber daya manusia. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja. Menyeleksi calon pekerja, melakukan penempatan dan orientasi karyawan baru, menetapkan upah, gaji, dan cara memberikan kompensasi, memberikan insentif dan kesejahteraan, melakukan evaluasi kinerja, mengkomunikasikan, memberikan penyuluhan, dan menegakkan disiplin kerja. Lalu memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan, membangun komitmen kerja, memberikan keselamatan kerja,
memberikan jaminan kesehatan, menyelesaikan perselisihan perburuhan, dan yang terakhir menyelesaikan keluhan dan relationship karyawan. Manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia. Pendekatan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, pendekatan strategis. Manajemen sumber daya manusia harus memberikan andil atas keberhasilan strategis perusahaan. Pendekatan sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia merupakan manajemen manusia. Jadi pentingnya dan martabat manusia tidak boleh diabaikan. Lalu pendekatan manajemen. Manajemen sumber daya manusia merupakan tanggung jawab setiap manajer. Lalu pendekatan sistem, pendekatan sumber daya manusia berlangsung di dalam sistem yang besar, yaitu perusahaan OKI. Upaya manajemen sumber daya manusia harus mengevaluasi andil karyawan yang diberikan terhadap produktivitas perusahaan. Lalu pendekatan proaktif. MSDM dapat meningkatkan andilnya atas karyawan dan organisasi dengan mengantisipasi berbagai masalah sebelum masalah itu muncul. Konsep MSDM atau sumber daya manusia. Penerapan fungsi manajemen sumber daya manusia secara makro dan mikro. Secara makro, fungsi-fungsi pokok manajemen umum seperti fungsi manajerial dilakukan oleh badan-badan pemerintah yang diserahi tugas dalam pengelolaan sumber daya manusia, seperti Departemen Tenaga Kerja. Secara mikro, fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia secara fungsi operasional berbagai masalah sebelum masalah itu muncul. Sumber daya manusia yang sudah terkait pada suatu organisasi atau formal perusahaan industri berdasarkan suatu kontrak kerja atau telah berhubungan kerja dengan suatu organisasi berdasarkan suatu kerjasama. Disebut sumber daya manusia pada status mikro. Sumber daya manusia yang masih bebas atau belum terikat kontrak kerja atau kerjasama dengan suatu organisasi disebut sumber daya manusia pada status makro. Lalu, prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia yang perlu diperhatikan. Yang pertama, prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip the right man is the right place. Lalu, prinsip equal pay for equal work, prinsip kesatuan arah, prinsip kesatuan komando, prinsip efisiensi, prinsip efektivitas, prinsip produktivitas kerja, prinsip disiplin, dan yang terakhir prinsip wewenang dan tanggung jawab. Itulah prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia yang sangat perlu diperhatikan. Praktik manajemen sumber daya manusia sebagai ilustrasi. Berikut ini adalah kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia yang secara khusus diberlakukan di lingkungan pegawai negeri sipil. Yang pertama, program umum. Penyusunan formasi, pengadaan pegawai, pengangkatan pertama, penilaian pelaksanaan pekerja, penyusunan daftar usulan kegiatan, pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji, kenaikan pangkat, tunjangan, mutasi jabatan, mutasi kerja, pemberian cuti, pemberian penghargaan, pembinaan kesejahteraan, tabungan asuransi pensiun, pemberhentian, dan pensiun. Kalau program khusus, pembinaan tenaga kerja, penyelesaian kasus perorangan, penggantian surat yang hilang, peninjauan masa kerja, penyelesaian masalah kepegawaian, pengurusan NIP atau kartu pegawai, pengurusan kartu istri atau kartu suami, pengurusan asuransi kesehatan, dan pengurusan tabungan asuransi pensiun.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan, banyak salah kata dari saya. Mohon dimaafkan, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua, khususnya buat saya pribadi. Cukup sekian, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.